Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali mengikuti pengajian yang diadakan setiap malam Isnin dengan kajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih membahas tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-38 ya. 37 masih belum selesai sebetulnya. Baru separuh, tapi kita baca saja 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Jamaah sekalian, pada minggu yang lalu kita bahas ayat yang ke-37 sampai wa ambataha nabatan hasana sebelumnya ya. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ini bisa digedein lagi nih. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enak. Iya, biasanya udah enak dan berubah lagi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ay rabbahallahu bima yasluhuha fi jami'i ahwaliha. Yani Allah menjaganya atau merawatnya dengan apa-apa yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan maslahah pada seluruh keadaan Maryam. Udah. Wa ghadhaha bis-sinin wasyuhuri wal ayyami ghadhaan hasana. Kemudian Allah memberikan kepada Maryam itu makanan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari dengan makanan yang baik. Ya, jadi jamaah, dalam proses pertumbuhan Maryam Allah sangat berperan di situ. Ya, wa ambataha, ya, Allah yang menumbuhkannya. Maka makanan yang masuk ke tubuh Maryam itu memang makanan-makanan pilihan, bukan sembarangan. Nah, ini ada pelajaran penting buat kita jamaah sekalian, bahwa makanan yang dimakan oleh anak itu sangat berpengaruh kepada kepribadiannya. Kalau kita mau punya anak yang baik, anak yang soleh, solehah, maka orang tua mesti memastikan apa yang dimakan oleh sang anak adalah makanan yang jelas halalnya, baik dari segi zat atau dari segi cara mendapatkannya. Nah, jamaah, Maryam ini dijaga oleh Allah dari segi pemakanannya, sehingga kemudian dia menjadi wanita yang sangat suci. Anaknya yang dilahirkan daripada rahimnya itu juga menjadi anak yang sangat luar biasa. Tuh jamaah, jadi jangan anggap remeh dengan apa yang disebut dengan makanan. Jangan sampai kita kasih anak kita itu makanan yang dari hasil yang tidak halal. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai seperti itu. Nanti pengaruhnya itu berkepanjangan
anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajarannya dari penggalan ayat ini. Lalu wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Zakaria memeliharanya, menanggungnya. Ya. Ai ja'alahu Allahu murabbiyan laha wa dhaminan limasalihiha wa qa'iman bitadbiri umuriha. Yakni Allah menjadikan Zakaria sebagai murabbi kepada Maryam, orang yang mengurus, orang yang membesarkan Maryam, merawat, mengurus, yaitu murabbi, sekaligus mendidik. Wa dhaminan lima salihiha, dan dia menjadi penjamin bagi kemaslahatan Maryam. Wa qa'iman bitadbiri umuriha, yang juga mengurusi segala urusannya Maryam. Walamma akhadhaha, dan ketika Zakaria mengambil Maryam, bana laha ghurfatan fil masjid, maka Zakaria membangun satu ghurfah, satu kamar di dalam masjid. Wa ja'ala babaha fi wasatihi la yarqa ilaihi illa bisulam, dan ia menjadikan satu pintu khusus untuk Maryam di tengah-tengah masjid, la yarqa ilaihi, yang tidak bisa dinaiki kepadanya, illa bisulam, melainkan dengan menggunakan tangga. Wala yas'udu ilaiha ghairuh, dan tidak ada orang yang bisa naik ke kamar itu melainkan hanya Zakaria saja. Wa kana idza kharaja aghlaqa 'alaiha sab'ata abwabin, dan kalau Zakaria keluar daripada kamar tersebut, dia akan menguncinya dengan 7 buah kunci atau 7 buah abwab, pintu di sini maksudnya kunci ya. Jadi kuncinya itu berlapis, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke kamarnya Maryam. Wa kana ya'tihi bi akliha wa syurbiha wa duhniha, dan Zakaria lah yang mendatangkan kepada Maryam makanannya, minumannya, minyak yang perlu dikonsumsi, itu yang bawain Zakaria, nggak ada orang lain. Ya, begitu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Nah, kemudian diceritakan oleh Allah, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab itu, ya ini di kamar khusus buat Maryam supaya dia bisa beribadah. Wa huwa min zurriyyati Sulaiman bin Daud. Zakaria ini adalah dari keturunannya Sulaiman bin Daud, ya. Al-mihrab ay al-ghurfah. Mihrab artinya kamar. Wajada indaha rizqa. Zakaria setiap kali masuk, dia mendapatkan di sisi Maryam itu ada rizki. Ada rizki. Ay fakihatan, ay fakihatash syita'i fis saif. Rizki di situ maksudnya adalah buah-buahan musim dingin yang ada di musim panas. Mislal qasab, seperti tebu. Kemudian wa fakihatas saif fis syita, dan dia juga menjumpai buah-buahan musim panas di waktu musim dingin. Apa misalnya? Mislal inab, seperti buah anggur. Buah anggur itu buah yang panen di musim panas, sama seperti kurma, tapi waktu musim dingin ada buahnya gitu. Ini heran, Pak. Walam tarda sadiyan qattu, dan Maryam belum pernah menyusu dari payudara siapapun sekalipun, nggak pernah. Dia nggak pernah menyusu dari puting payudara, nggak pernah.
bal ya'tiha rizqaha minal jannah, bahkan bal ya'tiha rizquha minal jannah, bahkan rizkinya itu mendatanginya daripada surga. Tuh jamaah sekalian, ini keajaiban atau karomah yang Allah berikan kepada Maryam. Jadi setiap kali Zakaria masuk ke situ, ke kamarnya Maryam, selalu ada rizki. Dalam hal ini adalah buahnya yang nggak ada pada musim, Pak. Buahnya nggak ada pada musimnya, itu menakjubkan sekali. Ya, datang dari langit, maaf, dari surga, turun dari surga langsung. Kalau makanan-makanan yang lain itu memang Zakaria yang bawa, tapi buah-buahannya itu khusus dari surga. Tuh luar biasa dia nih. Qala, Zakaria berkata, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini dari mana? Ay min aina laka hadhihi rizqa al-ati min ghairi hinihi alladhi la yushbihuhu arzaqad dunya wal abwabu mughliqatan alaika. Katanya, kata Zakaria, dari mana rizki ini yang datang bukan pada waktunya, bukan pada musimnya nih, yang tidak menyerupai rizki yang ada di dunia, yang tidak menyerupai buah-buahan yang ada di dunia ini, sedangkan pintunya tertutup. Begitu ditanya. Qalat, maka Maryam berkata, huwa min indillah, rizki ini atau buah-buahan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atani bihi Jibrilu minal jannah, Jibril mendatangkanku dengan rizki ini daripada surga. Fatakallamat wahiya saghiratun, fatakallamat wahiya saghiratun fil mahdi. Maryam ini berkata-kata seperti itu sedangkan dia itu dalam usia masih kecil. Fil mahdi, dalam usia buayan, masih kecil waktu itu. Kullama kama takallama waladuha Isa alaihi salam wa huwa saghirun fil mahdi, sebagaimana anaknya nanti juga berkata-kata, berbicara, dan anaknya itu yakni Nabi Isa dalam usia masih kecil, dalam usia buayan juga. Jadi jamaah, dua-duanya ini istimewa. Nabi Isa ngomong waktu masih bayi, Maryam itu bisa bicara ketika dia masih shaghirun, masih kecil, masih mungkin balita ya, usia-usia balita seperti itu. Bisa ngomong seperti itu, bahkan mungkin lebih kecil lagi daripada itu. Nah jamaah sekalian, itu Allah berikan langsung dari langit, dari surga kepada Maryam. Nah nanti ada pelajarannya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ai bi ghairi taqdirin li kathratir rizki, yakni tanpa perhitungan bagi banyaknya rizki. Au min ghairi mas'alatin fi hinihi wa fi ghairi hinihi, atau tanpa diminta pada waktunya atau pada musimnya atau pada selain musimnya, Allah bisa berikan itu jamaah. Nah jamaah sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil pada bahagian ini itu di akhir Pak, kita jadikan sebagai pegangan. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Jadi ayat ini kita jadikan pegangan agar kita senantiasa yakin kepada Allah.
Yang berikan rizki itu siapa? Allah. Innallaha yarzuqu may yasha, kepada yang Dia kehendaki. Jadi nggak usah khawatir berkaitan dengan masalah rizki. Jangan takut ketika misalnya kita itu dibuang kerja, di PHK. Jangan takut ketika perusahaan kita bangkrut. Jangan takut ketika kita ditipu, modal kita habis. Jangan takut ketika kita ini susah mendapatkan pekerjaan. Senantiasa husnuzon kepada Allah bahwa rizki itu sudah ada yang menjaminnya, rizki itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya sebagai sebab saja. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan rizki tanpa sebab, langsung dari surga dikasih kepada siapa? Maryam. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mungkin dapat rizki, dapat duit, dapat gaji, nanti dari gaji itu, duit itu kita belikan makanan, jadi rizki kita. Itu masih melalui perantaraan. Tapi Allah dalam ayat ini membuktikan bahwa Allah bisa memberikan rizki kepada siapa saja. Mani yasha, kan Allah tegaskan gitu ya, mani yasha, orang yang dikehendakinya, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan dan tanpa minta. Maryam itu rizki tersebut dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang perlu kita risaukan terhadap rizki ini? Yang bikin kita jadi risau terhadap rizki apa itu? Siapa itu? Syaitan. Syaitan bikin kita risau, rizki dibikin kita jadi khawatir terhadap rizki. Nanti bagaimana? Siapa yang ngongkosin? Siapa yang belanjain? Siapa yang nanggung gitu? Seolah-olah kita nggak punya Tuhan. Ya, padahal Allah lah yang memberikan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Bukan hanya kita, Pak. Semuanya Allah yang kasih rizki itu. Jadi jangan pernah takut ya dengan masalah rizki. Dan rizki itu mendatangi kita dengan caranya yang bermacam-macam ya. Nah, jamaah sekalian, dalam fase kehidupannya Maryam, 2 kali Allah memberikan rizki dengan cara yang unik. Satu tanpa usaha, satu dengan usaha. Ini dua-duanya bisa kita jadikan sebagai pegangan. Yang tanpa usaha nih, Maryam ngapain di dalam kamar itu? Dia nggak usaha apa-apa kan, minta juga enggak, masih kecil, usaha apa Pak? Dikunci kamarnya, nggak bisa kemana-mana. Allah kasih rizki kepada Maryam tanpa dia berusaha. Nah, fase kedua adalah ketika Maryam itu berada di luar sudah. Ketika beliau sudah syarat mengandung, udah mau beranak, udah di luar mihrab. Ketika itu, Maryam ini merasa begitu kesakitan ketika akan melahirkan. Setiap wanita pasti merasakan itu. Laki mah nggak usah ditanya, karena orang laki nggak ngerasain. Ini yang perempuan yang belakang pada ngerasain sakitnya beranak atau menjelang beranak itu. Dan memang perlu Pak, Bu, rasa sakit itu perlu, karena dia akan membantu proses persalinan. Nah, ketika dia dalam keadaan sakit, lemah ya, orang beranak itu kan, orang mau beranak kan lemah badannya. Hampir-hampir dia itu mengharapkan seandainya aku mati dan tidak diingat lagi, maka itu baik bagi saya. Sampai begitu tuh. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada dia. Kata Allah, wa huzzi
ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, goncangkan olehmu batang pohon kurma itu. Coba bayangin, orang lagi mau beranak, perempuan lagi, disuruh menggoncangkan batang pohon kurma. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Kalau dia bisa jatuh tuh kurma, nggak bisa kan, nggak masuk bagi akal kita kan. Kan batang pohon kurma kan gede pak, nggak kayak batang pohon cabe. Pohon cabe kita goyang pada jatuhan. Batang pohon kurma kan segede-gede tiang begini nih. Kita aja yang laki, kita goyang-goyangin kagak goyang juga tuh pohon. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, goncangkan batang pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang masih basah, rutaban janiyya. Ya. Tusaqit itu lain maknanya dengan taskut. Sakoto yaskutu itu artinya jatuh sekali doang. Kalau tusakit itu jatuhnya banyak pak, berjatuhan, kayak pohon yang digoncangkan dengan kuat. Tuh, itu kan satu kemuliaan lagi, karomah lagi yang Allah kasih kepada Maryam. Dan betul pak, ketika digoncang dengan kekuatan yang ada pada dirinya, digoncang, jatuh itu buah kurmanya banyak. Wakuli washrobi wakuli washrobi waqarri aina. Ketika buahnya itu tuh jatuh, dimakan. Kata Allah, makanlah, minumlah. Tiba-tiba air ngalir tuh. Langsung ada sungai yang mengalir di bawahnya Maryam. Wakuli washrobi waqarri aina. Makanlah, minumlah, dan senangkan hatimu. Tuh jamaah, dimakan tuh korma. Dan itu rahasia juga ya, kenapa yang jatuh, yang dimakan Maryam itu korma yang jenisnya rutop, bukannya tamar. Tamar itu kan korma yang udah kering ya, rutop. Karena rutop ini lebih cepat diserap oleh tubuh dan dia bisa menjadi sumber tenaga instan. Makanya kita kalau buka puasa, kenapa disuruh makan pakai rutop dulu? Kalau rutop nggak ada baru korma, begitu. Bukan gorengan pak. Gorengan itu bukan sunnah. Sunnah Betawi itu namanya. Jadi jamaah sekalian, itu rahasianya, dimakan itu korma, diminum air yang ngalir. Tuh, itu karomah yang Allah kasih kepada Maryam. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Yang satu tanpa usaha, yang satu dengan usaha walaupun minim. Maksudnya apa? Rizki itu bisa datang kepada siapapun, baik tanpa diusahakan atau dengan diusahakan walaupun dia cuma minim usahanya. Yang penting usaha. Ketika Maryam sudah berada di luar, dia bisa berusaha, Allah suruh usaha. Ya kan? Allah suruh usaha. Bisa enggak kalau Allah kasih langsung tanpa usaha? Bisa, karena pernah kejadian. Tapi ketika waktu dia sudah di luar, ada usaha yang bisa dia lakukan. Kerjain dulu, usaha dulu. Masalah hasil Allah yang kasih. Bukan usahamu yang bikin rezekimu sampai kepadamu, tapi Allah yang bikin rezekimu sampai kepadamu, jamaah sekalian. Kan begitu pelajarannya. Kan gak mungkin kekuatan seorang perempuan yang mau beranak bisa menjatuhkan kurma yang begitu banyak pak. Gak mungkin itu. Karena usahamu itu minim. Allah yang bikin rezekimu sampai kepadamu. Maka jangan pernah kamu mengharap kepada usaha yang ada pada dirimu atau kepada makhluk sekalipun.
Jangan pernah mengharap kepada itu semuanya, karena yang menanggung rizkimu, yang mengatur rizkimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut masalah rizki. Kita cuman manusia ini tugasnya apa? Usaha aja udah. Mau ngapain kek? Mau dagang, mau jadi pekerja, pegawai, terserah. Yang penting ada usaha. Allah suruh kita berusaha saja, seperti Allah menyuruh kepada Maryam untuk berusaha semampunya. Masalah hasil Allah yang tentuin. Yang penting kita tetap bertawakal kepada Allah, mengharapkan karunia daripada Allah. Sekaligus dalam hal itu kita mesti menjaga ketaatan kepada Allah. Ini penting, Pak. Karena orang kalau misalkan dia ini ahli maksiat, ya, nanti rezekinya jadi kadang-kadang jadi sempit bagi dia tuh, susah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu ayat itu penting. Di depannya Allah bagi syarat, wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya dari setiap permasalahan yang dialaminya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Nah, jalan ini bisa didapatkan kalau syaratnya dipenuhi. Wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Nah, Maryam itu menempuh jalan takwa, Pak. Baik dalam ketika usia dirawat oleh Zakaria ataupun setelah itu konsisten bertakwa kepada Allah. Maka Allah muliakan dia dengan karomah-karomah yang Allah tunjukkan dan diceritakan dalam Quran. Sebagai pelajaran buat kita jamaah sekalian, ada orang yang dimuliakan oleh Allah dengan cara seperti itu. Jadi pelajaran ini kita bisa ambil dalam pengajian kita, sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Jadi pada taklim malam ini ambil yang ini, Pak. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah yang memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Jangan pernah takut, jangan pernah risau akan rizki, karena ada yang menanggung rizki kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah, sampai sini dulu. Ayat berikutnya, thumma qala hunalika da'a Zakaria rabbah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada. Ya, silakan. Iya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh atau solehah yang mendoakannya. Iya. Dalam hal ini saya berpendapat anak adalah investasi. Iya. Investasi ini kalau di ekonomi bisa rugi. Iya. Tadi sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan itu kita harus mendidik anak kita untuk bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana keluarga rumah tangga yang mempunyai anak terbatas, apalagi punya anak satu, dibandingkan dengan anak 7, Ustaz. Baik. Ada 3 amalan yang akan terus ngalir kepada kita walaupun kita udah mati. Yang pertama, sedekah jariyah, yakni sedekah yang mengalir terus pahalanya lantaran masih dimanfaatkan dari hasil sedekahnya. Misalkan kita wakaf bangunan masjid atau apalah yang bermanfaat dengan tempo yang lama, maka kalau kita sudah mati barangnya masih dipakai, pahalanya ngalir. Itu namanya sedekah jariyah. Kemudian yang kedua,
ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita ngajarin orang, orang bisa karena kita, orang tersebut ngamalin ilmu yang kita ajarin, kita udah mati, ilmu itu bermanfaat, pahalanya bukan hanya buat yang ngamalin, yang ngajarin juga dapat. Tuh, untungnya jadi guru tuh seperti itu. Gaji mungkin kecil, tapi pahalanya gede kalau dia ikhlas. Ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Sifat anak yang soleh apa? Yad'ulahu, senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini penting nih ya. Anak tersebut angkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia baca setiap habis sholat, orang tuanya dapat ampunan Allah karena doa sang anak. Kalau anaknya banyak tentu untungnya banyak kan gitu ya. Kalau anaknya dikit berarti dikit dong, kan begitu kata kita. Belum tentu juga anak banyak untung banyak. Kalau anak banyak brengsek semua gimana ya Pak? Ya. Kalau kita punya anak semuanya soleh soleha, alhamdulillah, ya enggak. Kalau anak satu bagaimana anak satu? Ya emang rezeki kita punya anak satu, dari situ aja. Bagaimana caranya biar banyak? Kita banyakin dari dua perkara yang tadi. Kalau anak cuma satu, ataupun kita nggak punya anak misalkan ya, kan kita nggak bisa dapet tuh dari situ. Banyakin yang dua lagi tuh, sedekah jariyah biar banyak. Ilmu yang bermanfaat juga biar banyak. Waduh, saya nggak bisa ngajar Pak Ustadz. Kasih aja anak-anak yang ngaji di pesantren, ya, yang belajar agama, kasih dia duit buat dia bisa belajar, kasih beasiswa tuh. Yang lagi ngapal Quran, kasih duitnya biar dia bisa ngapal Quran tanpa mikirin bayi biaya lagi gitu. Jadi kan dia anak secara ideologi, bukan secara biologi, ya kan? Kita rawatin tuh, kita didik dia, sekolahnya pada pinter, jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru ngaji, jadi guru agama, jadi guru Quran. Nah, kita punya saham di situ atas keberhasilan dia jadi guru. Itu bisa jadi wasilah Pak, kita dapat pahala yang banyak. Begitu jamaah sekalian. Jadi banyak caranya. Ya, carilah orang-orang yang kurang mampu tapi pinter. Ya, biar kita berikan beasiswa biar dia belajar. Nanti ilmunya juga yang dimanfaatkan orang, kita dapat sahamnya. Ya, kita dapat sahamnya. Saya kira itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din. Warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.